Makanya kalau saya ke Israel, kalau saya berdoa di Israel, salah satu pokok doa saya, minta Israel bertobat terima Yesus. Kalau tidak, Israel masuk neraka, saudara. Itu pasti. Israel kalau tidak bertobat, tidak percaya Yesus, Israel masuk neraka. Dari 9 jutaan penduduk Israel, ya sekarang ini, itu yang Kristen itu mungkin antara 10.000 sampai 20.000 orang saja. Yang lahir baru loh ya. Bukan Kristen, itu pernah ada survei itu. Yang lahir baru itu 10.000 sampai 20.000 orang dari 9 jutaan penduduk Israel. Jadi kalau mereka tidak terima Yesus, mereka pasti masuk neraka. Ya. Mohon penjelasan terkait dengan yang sudah disampaikan Bapak tadi tentang orang yang menganggap diri benar. Ya. Mohon penjelasan dengan Roma 10 ayat 3. Apakah arti ini juga menyangkut dengan orang yang merasa diri benar itu? Mohon penjelasan. Orang yang merasa diri benar dikaitkan dengan Roma pasal 10 ayat 3 yang bunyinya, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, itu tepat sekali ya. Jadi kalau pendengar khotbah ini menarik ya, sekaligus penanya. Dia memperhatikan khotbah dengan baik. Lalu orang yang memang suka baca Alkitab, pasti dia pernah hafal ada ayat-ayat tertentu kok dengan khotbah ini kayak nyambung ya. Tanya gitu kan. Dan pertanyaannya benar sekali. Ketika Anda kutip Roma 10 ayat 3, dikaitkan dengan orang yang anggap diri benar, itu betul sekali. Ya, karena kalau kita lihat orang-orang yang anggap diri benar seperti yang ada di Lukas 5 ayat 28 sampai 32, di mana ketika Tuhan Yesus makan di rumah Matius pemungut cukai, lalu orang-orang Farisi itu protes Yesus ya. Ya, mereka aneh, kenapa Yesus nih katanya rabi besar, nabi besar, ya. Kok mau nimbrung, duduk, ngumpul, makan dengan pemungut cukai yang dalam pandangan orang Yahudi waktu itu satu level dengan pezina, orang-orang lalim, orang-orang kotor, berdosa. Karena mereka adalah antek-antek Romawi. Dan Romawi itu kan kafir dalam pandangan orang Yahudi kan. Jadi mereka memang dianggap sebagai orang-orang kafir begitu, kekasih Tuhan. Makanya mereka dilihat dengan sebelah mata. Dan itu juga kelihatan di Lukas 18, saudara bisa catat ayatnya. Ayat 9 sampai ayat 14. Di ayat 9 jelas Yesus memberikan sebuah perumpamaan dengan tujuan menyindir, mengkritisi, menegur orang-orang yang sombong rohani itu. Ya, menganggap diri benar. Dan di dalamnya ternyata ada Farisi dan pemungut cukai pergi ke bait Allah. Farisi berdoa dengan memuji-muji kebaikannya. Aku bersyukur aku tidak seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina dan lain sebagainya. Dan juga tidak seperti pemungut cukai ini. Dia bilang begitu. Lalu dia juga mengatakan aku berpuasa 2 kali seminggu. Lalu aku memberi perpuluhan dan lain sebagainya. Sedangkan pemungut cukai itu berdoa tidak berani menengadah ke langit. Lalu berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan di ayat 14, Tuhan Yesus sebagai satu-satunya pribadi Allah yang mampu dengan hak prerogatifnya membenarkan siapa yang dia mau benarkan. Allah membenarkan pemungut cukai itu yang rendah hati, sedangkan Farisi yang sombong tidak dibenarkan. Nah, Anda kutip Roma 10 ayat 3. Ini penulisnya adalah Paulus. Paulus mengkritisi orang Israel. Makanya kalau Anda baca dari awal ayat 1, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa mereka? Orang Israel.
Anda mesti lihat di Roma pasal 9 itu ayat bagian-bagian yang terakhir ya. Kalau kita lihat di pasal 9 ayat 30, dia bicara tentang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Ya, mereka tersandung pada batu sandungan dan seterusnya. Dan lanjutannya adalah yang Anda tanyakan itu. Ya, itu background dari latar belakang dari teks yang Anda persoalkan. Jadi kalau Anda bilang apakah ini sebagai salah satu dasar yang membuktikan bahwa inilah orang-orang yang menganggap diri benar? Iya. Dan satu lagi saya tambahkan buat Anda penanya, bahwa yang tulis ini siapa? Rasul Paulus. Paulus juga punya pengalaman kayak begitu sebelum beriman kepada Yesus. Paulus ini kan mantan Farisi, saudara-saudara ya. Perhatikan dalam Filipi ya. Filipi pasal 3 mulai ayat 4. Rasul Paulus cerita kelebihannya waktu dia sebagai orang Farisi Israel dari suku Benyamin, disunat, semua lengkap. Paulus bilang begini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, jadi orang-orang Israel, apalagi Farisi itu, mereka memang punya satu prinsip, yaitu bahwa, atau mereka suka bermegah, maksud saya, di atas hal-hal lahiriah. Seperti latar belakang sukunya apa, bangsanya apa, lalu bagaimana kegiatan keagamaan mereka. Mereka kan berusaha taat sampai detail-detail ya. Nah, Paulus bilang nih, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. 5. Disunat pada hari ke-8. Ya, itu budaya Yahudi harus sunat pada hari ke-8 karena perintah Musa. Begitu kan, Tuhan suruh Musa sebarkan ke orang Israel, makanya Yesus juga disunat pada hari ke-8 karena Tuhan Yesus lahir dan takluk kepada hukum Taurat. Ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Ya, jadi Farisi tulen. 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Ingat ya, penganiaya jemaat di sini karena juga ada hukum yang menyuruh kalau penyesat boleh dibunuh. Nah, Kristen waktu itu jemaat dianggap penyesat. Yesus dianggap penyesat, lalu mereka juga dituduh sebagai penyesat. Begitu? Akhirnya membunuh jemaat dianggap mentaati hukum Taurat. Makanya di ayat 6 bagian awal ini Paulus bilang tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Lalu dia lanjut tuh menjelaskan semua itu. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Anda lihat. Sebelum ketemu Yesus bilang apa? Aku tidak ada cacat. Ini sombong, jelas ini sombong. Dan Paulus bagi bahwa dia punya pengalaman sombong seperti itu pernah ada. Makanya lihat semua orang yang tidak punya Yesus, sombongnya minta ampun, merasa diri paling rohani, padahal itu setan besar. Iblis punya anak tapi sombongnya minta ampun, kayak Paulus di masa lalu. Iya kan? Tetapi kemudian Paulus bertobat karena jumpa Yesus, lalu dia mulai ngomong di ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya juga sudah dengar banyak orang bersaksi seperti teman saya,
Pendeta Saifuddin Ibrahim yang hari ini sudah jadi warga negara Amerika ya. Pak Saifuddin datang ke gereja kami dan berkhotbah. Dulu dia sebelum kenal Yesus sombongnya minta ampun, merasa diri benar, juga sangat benci Kristen, ya anggap diri kafir dan lain sebagainya. Tapi ketika dia bertobat, dia terima Yesus, wow. Pak Yusuf Roni juga pernah menyaksikan hal yang sama. Orang-orang ini adalah orang-orang yang diubahkan Tuhan. Dan masih banyak contoh lain. Mereka mirip seperti yang Paulus bilang. Dan yang menarik, yang betul-betul ada kaitan dengan pertanyaan Anda lebih tajam lagi di ayat 9. Paulus bilang begini, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Nah, berarti Paulus ini memang sama dengan bangsanya yang dulu menganggap diri benar. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi waktu Anda tanya, memang Roh Kudus tuntun saya untuk ayat-ayat ini dijelaskan dengan detail kepada Anda karena keterkaitannya tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi setelah jumpa Yesus beda. Dulu kalau masih anggap diri benar dengan kebenaran sendiri, seperti Israel sekarang. Aduh, Israel yang sampai sekarang aja itu masih berat. Mereka masih ada kesombongan lah. Makanya kalau saya ke Israel, kalau saya berdoa di Israel, salah satu pokok doa saya, minta Israel bertobat terima Yesus. Kalau tidak, Israel masuk neraka, saudara. Itu pasti. Israel kalau tidak bertobat, tidak percaya Yesus, Israel masuk neraka. Dari 9 jutaan penduduk Israel, ya sekarang ini, itu yang Kristen itu mungkin antara 10.000 sampai 20.000 orang saja. Yang lahir baru loh ya. Bukan Kristen, itu pernah ada survei itu. Yang lahir baru itu 10.000 sampai 20.000 orang dari 9 jutaan penduduk Israel. Jadi kalau mereka tidak terima Yesus, mereka pasti masuk neraka. Paulus menyesali itu. Paulus sedih, makanya di data yang Anda tanyakan, mulai dari pasal 9 ayat 3 ayat 4 ayat terakhir sampai Roma pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 itu kesedihan Rasul Paulus tentang bangsanya, dan dia juga pernah mengalami latar belakang kehidupan seperti itu. Maka dari itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yesus adalah Tuhan semua orang seturut Kisah 10 ayat 36. Saya baca sekali lagi ya. Jadi sebenarnya bukan cuma Israel, siapapun Anda yang tidak terima Yesus pasti Anda masuk neraka, ya. Termaksud sudah Kristen tapi tidak sungguh-sungguh, Anda pasti masuk neraka. Makanya saya kalau berdoa bukan cuma berdoa buat Israel, saya berdoa buat orang-orang Kristen yang belum bertobat, beragama Kristen tapi tidak percaya Yesus, sama akan masuk neraka juga. Jadi sebaiknya bertobat. Yang sudah Kristen aja tidak bertobat masuk neraka, apalagi yang di luar Kristen. Menurut kitab suci pasti masuk neraka kalau tidak percaya Yesus. Kisah 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Israel khusus, tapi secara umum kita semua. Dia Tuhan semua orang. Jadi kebenaran ini pasti akan ditolak oleh anak-anak setan. Tapi kau tolak sampai kapan? Sampai lu rasa panasnya api neraka. Mendingan bertobat, ya. Maka dari itu jawaban saya kiranya membantu kita supaya kita yang sudah bertobat dalam Kristen, sekali lagi ya, tidak mungkin kita sombong. Kita menyatakan kebenaran apa adanya. Kita menyatakan tidak percaya Yesus masuk neraka. Ini bukan karena kita merasa diri yang paling pantas masuk surga. Tidak. Kita memang dapat masuk surga karena Tuhan yang bilang. Dan orang yang masuk surga, ya, tapi masih menumpang di dunia, tidak boleh tinggal diam. Harus menyatakan kebenaran dengan dasar kasih. Dalam kasih juga ada ketegasan. Ya, kita tidak bisa bicara menina bobokan orang, begitu ya.
Tapi di sisi lain kita tetap rendah hati ya. Makanya Paulus di bagian lain setelah bertobat di 1 Timotius itu ya, pasal 1, Rasul Paulus bilang apa di situ ya? Pasal 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Lalu 15 dia berkata, inilah orang sudah terima Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Sebelum ketemu Yesus dia bilang apa? Aku tidak bercacat. Sudah ketemu Yesus dia bilang apa? Dari semua orang berdosa, aku paling berdosa. Itu kerendahan hati. Tapi sekaligus jadi contoh 16. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal ya. Jadi buat beberapa orang yang masuk di live ini, yang Anda sedang maki-maki kami, kamu anak setan. Dan Tuhan pasti bisa tolong kau. Tuhan bisa ubahkan kau yang sekarang dikuasai setan ya. Entah ajaran apa yang kau pegang, saya pastikan itu juga mungkin ajaran setan. Ya, maka kau harus dilepaskan. Kalau tidak, ya neraka begitu. Lihat toh, kalau kau dipakai setan, kesombonganmu luar biasa kan? Nah, saya dipakai Tuhan untuk ingatkan kau ya, posisimu tuh posisi rawan sekali ya, mengerikan. Bertobatlah nak, Tuhan memberkati ya. Oke, next. Terima kasih untuk jawabannya. Kiranya jawaban ini memberkati kita semua yang dengar pagi ini. Dari penjelasan Bapak saya lanjut lagi, mohon penjelasan. Ya. Apakah ini juga berlaku untuk hamba Tuhan yang tahu firman, tapi menyampaikan firman sesuai dengan kesukaan atau pilih-pilih yang tentang berkat saja? Wow. Saya baru jawab panjang lebar seputaran Israel dan lain-lain. Lalu Anda mengaitkannya dengan kasus, apakah ini juga masuk dengan hamba Tuhan yang khotbah suka pilih-pilih? Makanya kayak cari aman begitu ya. Wow, kalau ini lebih ke pengecut atau mungkin hamba uang ya. Ya, kalau orang sudah mulai khotbah cari aman, ini biasanya memang hamba uang. Tuhan mereka bukan Yesus. Mereka suka omong manis-manis begitu, biasanya bukan hamba Yesus ya. Itu banyak ayatnya, saya akan tunjukkan beberapa. Roma pasal 16 ayat 17. Dan orang-orang begini memang suka bawa kekacauan dalam gereja atau mengacaukan ajaran Kristus yang sejati. Roma 16 dikatakan ayat 17, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Pengajaran yang kamu terima apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Satu-satunya keselamatan cuma Yesus. Tidak ada keselamatan karena perbuatan baik. Apalagi keselamatan karena mentaati hukum Taurat, itu tidak ada. Sesuai dengan kasus pertama tadi, di mana Israel atau orang Yahudi buat kebenaran sendiri untuk mentaati hukum Taurat. Yesus datang dan Yesus mati, itu tabir Allah terbelah bagi dua. Itu simbol bahwa sudah tidak ada lagi prinsip-prinsip hukum Taurat, prinsip keimaman. Tidak ada lagi ritual-ritual Yudaisme. Dengan tabir Allah itu terbelah, orang dengan bebas, simbol orang bebas masuk ke ruang Maha Kudus. Karena itu pemisah toh. Sekarang sudah tidak ada lagi pemisah. Satu-satunya jalan akses yaitu Yesus. Nah, sedangkan ada orang-orang yang tidak mau ajar
Yesus dan ajarannya secara terang. Tuhan Yesus bukan hanya kasih tahu kita bahwa selamat karena dia. Orang sudah selamat karena dia harus bicara sesuai ajarannya. Karena kalau Anda bandingkan dengan Markus 8 ayat 38 itu, Tuhan Yesus bilang, siapa yang malu karena aku dan perkataanku. Di angkatan yang jahat ini, ya, di situ ada ayat itu jelas, Markus 8:38, ya. Coba tunjukkan ayatnya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi saudara-saudara, ini ngeri sekali. Jadi menurut saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, ini perlu dipikirkan, ya, bahwa kita harus bicara apa adanya. Nah, orang-orang ini tidak demikian. Makanya dikatakan supaya kamu waspada terhadap mereka di Roma pasal 16 ayat 17. Roma 16 ayat 17. Waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Seperti apa pengajaran mereka kok disuruh menghindar, ya? 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Khotbah hanya cari uang, cari nafkah. Ya betul, hamba Tuhan hidup dari pelayanan, dan itu jelas, itu surat keputusan dari sorga, istilahnya begitu. Tetapi faktanya juga ada orang yang bukan karena memang ada keputusan dari sorga bahwa hamba Tuhan hidup dari Injil. Bukan. Memang motivasinya memang serakah, mata duitan, hanya cari popularitas, cari makan, cari aman, semua. Pokoknya dia tidak cari Tuhan, dia cari yang lain-lain. Ya. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah, Paulus di bagian lain, Paulus tegur orang-orang kayak begini memang harus ditutup mulutnya, ya. Coba kita lihat Titus 1 mulai ayat 11. Titus 1 mulai ayat 11 dikatakan, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Ya. 12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka, ayat 13, dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi saudara-saudara, kalau Anda bertanya apakah orang-orang itu sok benar, sama, ya mungkin. Tapi lebih ke mereka itu memang pengecut, ya, motivasi salah, cari aman, suka sembunyikan kebenaran. Ya akhirnya mereka bangun kebenaran sendiri yang bukan kebenaran, dan itu mencelakakan mereka. Dan kalau ada pendeta jenis itu hari ini, dia harus bertobat, ya. Lihat pejabat tidak berani tegur, padahal sudah tahu oknum pejabat ini tukang piara perempuan, pejina, ya, pejabat tukang selingkuh, pejabat suka makan uang haram, koruptor, ya, suka tekan-tekan pengusaha misalnya, atau lain-lain, terserah apapun itu. Atau sebaliknya, khotbah di pengusaha juga khotbah pelan-pelan. Aduh, jangan deh. Pengecut, munafik. Orang-orang kayak begini tidak bertobat pasti masuk neraka juga, sekalipun dia pendeta. Ya, itu jawaban saya. Baik, terima kasih.